mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudari sekalian. Selamat sore, Shalom. Kalau kita bicara atau membahas soal cinta kasih atau kasih sayang, seringkali itu dihubungkan dengan bulan Februari, Valentine ya. Pada dasarnya manusia itu suka bikin event tertentu. Kalau Christmas katanya pulang kampung, Imlek juga pulang kampung. Enggak berapa lama lagi Valentine, besok 14 Februari, Valentine, hari kasih sayang. Memang kita semua itu punya kebutuhan yang hakiki, yang mendasar sebenarnya. Setiap manusia, kebutuhan dasarnya itu sebenarnya adalah dicintai. Dan mencintai tentu saja. Jadi ada banyak orang salah selama ini. Kebutuhan dasarnya seolah-olah harta. Bukan. Orang kaya banyak yang terasing di rumahnya sendiri. Sepi, dunia ini sepi sehingga hidupnya pahit. Padahal kaya raya. Bisa pahit ya. Lengkap padahal ada suami, ada anak. Tapi pahit hidupnya. Karena tidak ada cinta di situ. Yang dibutuhkan manusia terutama itu cinta. Ya. Barulah yang lain-lain. Seringkali orang tidak mengerti hal itu sehingga mengejar yang lain. Bahkan ketika menyadari pun mengkomunikasikannya salah, bahasa cintanya salah. Ini perlu dimengerti oleh generasi muda agar tidak terjebak atau salah langkah dalam hal itu. Ya. 14 Februari sering disebut hari Valentine. Tapi sebenarnya kalau kita uruti apa sih hari Valentine itu? Sebenarnya ada banyak versi. Dan satu pun tidak ada yang bisa dipegang. Karena banyak versinya. Dan lagi pula kita nggak usah jauh-jauh hari Valentine dan sebagainya. Allah kita itu kasih adanya. Allah kita itu kasih adanya. Jadi kalau manusia diajar kebenaran tapi tidak mengasihi, perlu dipertandatanyakan. Kalau seseorang diajari sesuatu, dia malah jahat. Itu pasti dari si jahat. Karena Allah kita kasih. Itu salah satu kunci kebenaran, kasih. Natur kebenaran yang salah satunya adalah kasih. Percuma teori tinggi-tinggi, filosofi tinggi-tinggi, tapi akhirnya tidak menghasilkan kasih. Itu palsu pasti. Ya. Hidup kita juga demikian. Makanya orang yang tidak pernah mencintai dan tidak pernah dicintai, itu bahaya. Jiwanya bisa sakit. Yang saya maksud cinta itu bukan cinta antar pasangan hidup saja ya. Ada hubungan antara orang tua dan anak. Antara kita dan saudara. Antara orang tua dan cucunya. Bahkan sesama manusia. Orang yang sehat jiwanya, kalau melihat sesamanya, ia punya timbul rasa mengasihi. Iya, meskipun baru kenal. Tuh, ini anak bapak juga, saudaraku di dalam Tuhan. Mestinya begitu loh. Cuman sayang sekali banyak orang nggak timbul rasa itunya. Dia sama teman ya biasa aja teman gitu. Mestinya yang benar idealnya kita timbul cinta kasih kita sama semua orang. Tentu saja beda-beda jenisnya. Cinta kasih terhadap orang tua, terhadap pasangan hidup, terhadap anak kan beda-beda. Tapi itu meluap harusnya dari hati kita yang penuh cinta. Kalau hatinya penuh kepahitan yang meluap apa? Kebencian. Pahit di dalam, keluarnya benci. Benci negatif, macam-macam. Ya, hati-hati loh. Ini ada banyak hal yang mesti di-clearkan sejak muda. Sebab kalau tidak sejak muda, nanti sudah terlanjur salah, sulit mengoreksinya. Ya. Sekali lagi, sebenarnya kebutuhan paling hakiki manusia adalah cinta kasih. Bukan yang lain.
Itulah sebabnya. Kalau seseorang jatuh cinta, berubah nggak dia? Berjuta rasanya. Waduh, saya taunya rasa cuma asin, pahit, asam, manis. 4, ini berjuta rasanya. Waduh, pengalaman pribadi ya. Semua orang pernah ngalamin. Berjuta rasanya. Kalau itu bisa hormonnya keluar loh. Entah hormon apa itu, endorfin atau apa. Ya, serotonin. Serotonin, endorfin, keluar tuh. Waduh, bisa menggebu-gebu. Malam tidak bisa tidur. Pada waktu tidur tidak bisa bangun, pada waktu bangun tidak bisa tidur. Kebolak-balik. Sebab apa sih? Kenapa manusia kebutuhan dasarnya itu cinta? Dalam bahasa anak muda itu bucin. Bucin lain lagi ya itu ya. Itu ya. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan cinta kasih. Kalau kalian teliti ya, ketika Tuhan menciptakan terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Memisahkan terang dan gelap jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, ia membentuknya dengan jari tangannya. Dihembus nafas Allah. Dengan cinta pasti. Bukan dihembus sembarangan, bukan gitu. Pasti dengan cinta kasih itu. Shaping itu dibentuk dengan cinta kasih manusia itu. Sehingga diberikan rohnya. Sehingga roh itu mengakibatkan ciptaan, yaitu kita itu, memiliki keserupaan dengan Bapa. Karena dihembus dengan cinta. Itulah sebabnya di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Tov meot. Sungguh amat baik. Karena manusia itu diberi cinta kasih. Dia bisa mencintai. Tapi yang namanya cinta itu harus ada kehendak bebas. Mungkin nggak cinta tanpa kehendak bebas. Jadi orangnya nggak sadar digerakkan Tuhan. Itu bukan cinta namanya. Cinta kasih itu lahir kalau ada kehendak bebas. Aku cinta dia meskipun bisa nolak. Bisa pilih yang lain tapi aku mau dia. Nah itu kehendak bebas. Kehendak bebas itu hakiki. Sejak penciptaan manusia diberi kehendak bebas supaya bisa memiliki cinta kasih yang tulus. Kalau nggak bisa tulus, digerakkan Tuhan ya kayak robot biologis. Kan ada ajaran yang begitu soalnya. Ya, hati-hati, semua yang kau lakukan itu kehendak bebas, tapi kamu harus menuainya. Apa yang ditabur, itulah yang dituainya. Begitu, sungguh amat baik. Bahkan Allah sendiri adalah kasih adanya. Naturnya itu udah cinta kasih. Jadi sangat salah kalau ada orang yang berpandangan bahwa Tuhan menciptakan setan yang jahat. Tidak. Tuhan menciptakan makhluk dengan cintanya. Tetapi makhluk itu punya kehendak bebas. Si setan itu memberontak, melawan yang maha tinggi. Makanya jadi jahat. Manusia juga sama. Pada waktu mula-mula diciptakan dengan cinta kasih. Bahkan dikasih pasangan kan. Hawa yang sepadan. Masih ingat gak responnya Adam ketika melihat cewek pertama kali? Kan tadinya gak ada tuh. Adam kesono kemari ketemunya yang rambutnya panjang-panjang. Yang sukanya pisang. Aduh. Nah, ketika pertama kali lihat Hawa, ekspresi itu tidak ada di bahasa Indonesia. Tapi di Alkitab dikatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia terpesona, Adam. Waduh. Itu. Bahkan waktu diciptakan ya, banyak orang nggak membayangkan. Saya membayangkan ketika Adam dibuat tidur nyenyak, itu terjemahnya terlalu menggampangkan tidur nyenyak. Nggak tahu dong kalau tidur nyenyak. Sebenarnya nggak. Teks hasil kita mengatakan Adam dibuat ekstasi. Ekstasi itu gimana nerjemahinnya ya? Fly. Setengah sadar. Pasti dia lihat ada yang keluar dari samping. Makanya dia bilang, ini dia. Gitu. Dengan cinta yang menggelora itu. Adam pertama kali. Pasti.
Nah, sayang sekali dengan berjalannya waktu, mereka berdua memberontak, melawan perintah Tuhan. Ini loh, manusia itu dikasih kebebasan, tetapi suka memberontak, suka maunya sendiri, sok pintar sendiri. Kalian perhatikan anak kecil ya. Anak kecil tuh kalau diajarin gitu, dia ini, ya Pak, nggak ngerti gitu, tapi melakukan. Lama-lama dia akan ngerti, iya benar juga ya. Bayangin kalau masih kecil udah ngeyel. Kamu belajar ya tiap jam. Kenapa mesti belajar? Ya, biar pinter. Emang bisa pinter? Oh, capek lama-lama. Ikutin aja dulu. Nanti berjalan waktu kamu akan mengerti. Kan gitu. Kan nggak bisa orang tua ngajarin anak, nanti bisnis gede. Bisnis itu apa Pak? Ya, nggak bisa pelan-pelan memang. Butuh proses kan? Itulah sebabnya hukum yang terutama itu ini. Matius 2 ayat 37. Coba ditampilkan. Matius pasal 2 ayat 37. Salah ya. Markus kali ya. Markus 2 ayat 37. Nggak ada juga. Tunggu. Ini catatan saya ngaco ini. Kalau persiapan malam hari ya bisa ngaco loh tulisannya. Iya, angka itu bisa ngaco loh. Saya sampai heran, iya bisa ngaco juga saya ya. Markus pasal 12 ayat 29. Mulai 30 saja. Mulai 30. Ya, oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Suruh apa? Mengasihi, mencintai Tuhan. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sampai ahli Taurat juga berkata begini, tepat sekali guru, benar katamu itu. Gitu, ya. Jadi manusia itu penciptanya adalah kasih, manusia diciptakan dengan kasih, maka punya natur kasih dalam diri manusia, maka ia kebutuhan utamanya cinta kasih. Itulah sebabnya perintah yang utama diberikan Tuhan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Ingat ya, natur kebutuhan pertama itu, jadi hukum yang terutama itu mencintai Tuhan. Dengan segenap yang ada pada kita, dan mencintai sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah ini masalah. Kita bisa nggak mengasihi diri sendiri dengan benar? Kalau mengasihi diri sendiri dengan benar, bagaimana bisa mengasihi diri orang lain dengan benar seperti kita mengasihi diri sendiri? Kan nggak bisa. Ada orang yang mengasihi diri sendirinya dengan ngobat. Dia senang kalau ngobat. Bagaimana mau mengasihi orang lain? Malah mencelakakan itu. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita sendiri berangasan, kasar? Gak bisa. Bagaimana mau ngajarin seorang anak, jangan merokok, sambil merokok tapi. Waduh, gak bisa. Itu sebabnya beresin diri sendiri dulu. Barulah cinta itu mengalir, luar biasa. Beresin diri sendiri dulu. Banyak orang gak beres dengan dirinya. Jadi gak bisa mencintai dengan benar. Kan begitu. Ini kuncinya di sini sebenarnya. Cinta jenis apapun asalnya dari situ. Cinta pasangan muda-mudi asalnya dari situ. Ya, kalau orang tidak bisa mengasihi diri sendiri, dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Dia tidak bisa mengasihi orang tuanya karena dia nggak sayang diri sendiri. Bagaimana mau sayang orang tua? Paling di mulut ngomongnya. Dia tidak mungkin sayang saudaranya. Pasti dia egois, pasti. Apalagi pasangan hidup, wah nggak mungkin dia mencintai dengan benar. Itu sebabnya kita sering mendengarkan pacaran aja lengket. Baru nikah setahun, jalannya udah jauh. Aduh, kasihan ya. Jangan, hidup cuma satu kali ya. Bagaimana bisa mengasihi anak cucu? Kalau seseorang masih cinta dirinya sendiri. Sudah punya anak cucu nih, dia masih suka istri tetangga. Capek deh.
Kan nggak bisa mengasihi anak cucu jadinya. Nah, banyak sekali penyelewengan dalam hal cinta kasih ini karena salah sendiri manusianya. Sebab Tuhan sudah menciptakan kita dengan penuh perasaan cinta. Bahkan komunikasinya Tuhan dari surga itu begini. Karena begitu besar cintanya Allah pada kita. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu kan? Karena cinta, bukan karena kamu baik, bukan. Karena cinta. Maka Yesus mati untuk kita. Kan begitu. Jadi orang tidak bisa mencintai orang lain dengan benar. Kalau satu, masih egois. Ini ya yang masih muda saya kasih tahu ya. Kalau suatu hari kamu punya pacar. Kemudian pacar kamu itu egois banget. Udah gak usah. Jangan diterusin. Kasih surat terakhir. Sorry ya, posisi kosong. Iya, tanda tangan, cap jempol. Kalau perlu cap kaki. Egois sudah nggak usah. Misalnya, biasanya hal-hal kecil yang begitu itu. Biasanya. Lagi mau makan gitu ya. Aku mau makan steak. Nah, ceweknya bilang, nggak sehat. Nanti gue gendut ntar. Oh. Ribut. Soal begitu aja ribut. Ya, nggak usah lagi lah ya. Jangan diterusin, serius. Tapi dia raja minyak, Pak. Maksudnya kaya raya, Pak. Gak penting. Orang yang karakternya buruk ntar malah istrinya banyak ntar. Gak penting. Yang penting itu karakter. Ya. Jadi orang juga kita harus realistis. Makanya orang yang suka nonton apa itu, drama Korea atau enggak realistis. Maunya cowoknya yang begitu tuh, yang melambai dikit. Bibirnya merah. Iya kan? Aduh, halus banget gitu. Jangan suka yang begitu-begitu. Kita harus realistis, hidup di down to earth, nginjek bumi. Justru yang nginjek bumi itu lebih hebat daripada cuma sekedar film. Aduh, apalagi sekarang AI. Waduh, jangan kenalan lewat sosmed. Pakai AI bisa wajahnya berubah tuh, ya. Kemarin ngetes pakai gambar saya itu. Kok saya jadi muda banget? Jadi kayak remaja gitu, agak gemuk gitu. Waduh, ini AI bahaya ini. Ini remaja-remaja bahaya loh. Hati-hati, pemuda, dewasa muda. Pakai AI itu bisa meniru seseorang loh, bicara loh. Iya, nanti kamu pikir udah kenal, wah asik nih, ketemuan. Pas ketemu loh kok begini, kok KW3 gini, gak sesuai apa adanya, waduh. Hati-hati loh, beneran ini masa depan lebih bahaya dari sebelumnya. Sebab bisa ada jadi-jadian. Saya dapat WhatsApp, ada cewek jalan di mall gitu. Pakaiannya seksi gitu. Ternyata robot. Dilihatin banyak orang gitu. Bisa ngomong. Waduh, AI-nya luar biasa ya. Bahaya ya. Jadi kalau kenalan jangan lewat sosmed, mesti ketemu dan dibawa ke gereja. Karena kamu nggak bisa neropong, mata kamu lagi berbinar-binar. Biar diterowong sama kita yang sudah berusia kan, yang lebih netral. Kalau masih muda masih nggak netral. Gitu. Kita teropong aja ini, bener nggak nih? Oh bener kan mantap, selamanya bersama kan gitu. Aduh. Kalau orang masih mencari keuntungan diri sendiri, lupakan. Dia nggak punya bahasa cinta yang benar pasti. Pasti kalau muncul dari mulutnya itu cuma bahasa cinta yang sementara. Dalam bahasa apa ya? Nggak tahu gombal itu apa sih? Bahasanya itu gombal, merayu. Modus, rayuan doang. Bahasa cinta itu bukan mulut. Mulut ini tak bertulang. Ya kalau bertulang nggak bisa ngomong. Mulut itu paling gampang. Cowok yang suka tebar pesona itu, mulutnya itu manis. Iya, dulu ada seorang cewek ya, dia punya 2 calon. Yang satu manis banget. Tiap pagi, siang, sore, selamat siang. Selamat siang non, kita kemana nih? Ntar sore makan apa?
Manis banget. Yang satu lagi kaku banget. Enggak gitu. Udah makan belum? Kaku banget. Waduh, kalau ngelamar aja, waduh, yang satu tipenya kaku tuh. Aku cinta kamu mau nggak? Loh, mana ada ya kayak gitu ya, nggak ada lah ya. Jangan terkecoh dengan penampilan luar. Kalau cuma kaku bisa dirubah. Manis ini bahaya nih, tebar pesona ini. Makanya ya, apa tadi? Dibawa ke gereja, diuji. Di gereja, nih kalau dia lihat ya, ini pendetamu marah-marah terus nih. Males gua. Ya udah gua juga males sama lu. Itu aja. Dididik kok nggak mau. Aduh. Pokoknya ya, hati-hati. Saya udah sering lihat pasangan gereja kita berkati, loh, baru setahun berubah cowoknya. Kebanyakan cowok sih yang berubah. Diberkati aja, amin, amin. Udah setahun aman di luaran. Kacau. Kalau masih mencari keuntungan untuk diri sendiri, itu tanda. Jangan diterusin. Ya, apalagi kalau makan di luar minta ditraktir terus. Mestinya cowok dong yang bayar ya, tapi dia minta ditraktir terus. Alasannya macam-macam, dompetku ketinggalan. Nah, nanti lain kali uangnya gede semua. Omong kosong itu, modus. Jadi cowok itu mesti yang jelas pemimpinnya, ya. Jadi banyak sekali yang perlu dipelajari kalau masih muda itu, ya. Seseorang yang tidak bisa berkorban, pasti dia tidak punya cinta yang sejati. Sebab cinta itu berkorban. Perhatikan Tuhan Yesus, mati padahal tidak bersalah loh. Mati untuk kita semua. Yang kita nggak kenal dia tadinya. Itu cinta itu begitu, berkorban cirinya. Jadi kalau orang suami istri nggak bisa berkorban, wah itu bukan cinta namanya, itu transaksi. Aku kalau kawin sama kamu, untungnya apa? Kamu bisa membahagiakan nggak? Nah itu begitu-begitu itu mulai awal yang salah itu. Makanya kalau bimbingan pranikah saya tanya langsung, tujuannya kamu nikah apa? Aku pengen bahagia Pak, lah yang begini nih. Dua-duanya pengen bahagia. Wah udah deh, susah nih yang beginian. Belum bisa berkorban. Kamu mesti belajar bisa berkorban, baru kamu matanya terbuka. Orang ini bisa berkorban nggak? Oh, kamu sendiri egois ya? Nggak ketemu, buta matanya. Kita mesti bisa berkorban, itu ciri kedewasaan. Ya, kalau dia suka aneh-aneh, nah aneh-anehnya definisinya banyak. Pokoknya aneh menurut kau, lupakan juga. Saya paling gampang gini, kalau seseorang nggak cinta orang tuanya, padahal orang tuanya cinta dia, wah udah coret aja tuh. Kalau yang paling dekat aja dia tidak bisa cinta, apalagi yang baru kenal. Kalau dia seolah-olah cinta kamu itu karena fisik, karena tertarik fisik. Tertarik fisik itu nggak lama itu. Ya, hati-hati ya. Ini cantik-cantik begini, ntar salah pilih lagi. Nggak boleh. Hidup cuma sekali. Ya. Yang satu lagi yang rewel jangan. Kecuali yang sudah salah pilih nikah ya udah terima padanya. Ditelan aja udah pahit-pahit. Enggak, tapi itu ada solusinya juga. Kalau yang udah salah pilih ya, dua-duanya datang ke gereja sini. Kita marah-marahin tiap hari. Biar beres. Saya percaya sebenarnya tidak ada yang mustahil, teman. Orang yang tadinya nggak jodoh tapi ribut tapi apa, kalau kita beres. Asal diri sendiri mau benar. Nggak ada yang nggak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Ada amin? Ya, saudara. Jadi dulu ada cerita begini, ini ilustrasi aja. Mungkin dia sering nonton film Korea kali. Jadi pengennya itu yang begini. Waduh, kriterianya itu berat ya pokoknya. Ya, dia nggak ngaca bahwa kriteria dia nggak nyampe ke situ. Dia cerita sama temennya, kenalin gue dong. Gitu. Yang seperti apa? Yang gini. Oke deh, ada teman gue ada. Terus gimana taunya gue temannya ini? Taunya gue mau gimana ya? Kasih kode.
Nanti kalau lagi makan, pertama bertiga kan dikenalin kan. Makan bertiga gitu. Terus kalau si cowok ini nggak suka gitu ya, dia pura-pura nih. Gitu. Nah itu tandanya tuh. Wah, kenalin dong. Kenalin makan siang gitu. Terus cowoknya lihat-lihat, dia nggak suka. Udah tahu sih yang kenalin. Ya gagal deh. Gagal nih. Ya udah. Lagi. Terus. Cowok ini memang rewel. Terus begitu. Gitu. Ini kenapa sih ya? Semua nggak cocok ya. Ya udah, tinggal terakhir. Yang terakhir dikenalin. Begitu kenalin, si cowok kok nggak dem-dem terus, nggak batuk-batuk terus, senyum-senyum terus sambil lihat-lihat gitu. Nggak lama kemudian ceweknya gitu. Rupanya kodenya sama untuk si mak comblangnya. Ya, aduh, jangan terlalu tinggi memasang target. Saya kasih tahu ya rahasianya ya. Bukan wajah, bukan fisik yang membuat kita cinta itu. Itu ketertarikan eros namanya. Eros itu bahaya loh. Masih muda eros itu bahaya. Ketertarikan karena beda jenis kelamin kan. Itu antar itu eros itu. Waduh, bahaya itu. Anak STT udah banyak yang jatuh kan. Karena eros. Kalau jatuh terus ngapain kau? Kembali ke kampung, punya anak, terus ngapain? Masa depan yang mestinya cerah jadi begitu. Ya mungkin itu masih ada lagi, kalau bertobat masih bisa lagi. Tapi kan belum apa-apa kamu sudah menyimpang. Jangan. Ya, sayang masa muda itu sayang, jangan begitu. Apalagi kalau di gereja kita khotbahkan kebenaran, nanti lama-lama kamu jadi hebat. Dapat pasangan hidupmu yang hebat di dalam Tuhan. Itu ya. Nah, jadi ilustrasi tadi itu sama sih, setelah nikah juga sama, jangan rewel. Jangan rewel, ya. Saya kalau dimasakin istri saya itu apa aja saya bilang enak loh. Bukan karena menyenangkan dia, bukan. Karena saya memang nggak butuh enak. Sayur agak tawar pun enak, seger. Itu. Jadi nggak usah pura-pura atau menahan diri, nggak perlu. Enak, semuanya enak. Yang nggak enak kalau lagi berantem, nah itu nggak enak. Semuanya jadi nggak enak. Cuma saya nggak pernah berantem. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak pernah ya. Karena ada orang nanya kan, pernah nggak berantem? Berantem karena apa ya? Nggak tahu juga deh. Nggak ada itu berantem. Nggak pernah. Jadi satu ya, bahasa cinta jangan diartikan melalui mulut. Bahasa cinta yang sebenarnya, bukan melalui mulut. Sebab mulut ini manis, bisa bohong dia. Apalagi kalau lagi pacaran, itu masa promosi kan. Yang keluar dari mulutnya itu versi promosinya itu. Enak didengar, janji-janji muluk, diskon. Itu janji-janji itu, kalau lagi pacaran begitu. Bahasa cinta yang sebenarnya lewat tindakan nyata. Bagaimana kita hidup untuk pribadi yang kita cintai. Kalau kita cinta Tuhan, bagaimana kita hidup menggerakkan seluruh hidup kita melalui perbuatan nyata mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi pasangan hidup kita, bagaimana kita menggerakkan hidup untuk mengasihi pasangan dengan benar. Kalau kamu cari pacar, ingat kriteria pertama soal jodoh, ingat nggak? Carilah pasangan yang bisa diajak ke surga. Itu nomor satu. Setelah itu yang lain beres. Tentu saja karakter penting ya. Yang mau dibawa ke surga. Itu yang pertama itu. Jadi bahasa cintanya kelihatan nanti kalau mau dibawa ke surga itu. Cinta itu pengorbanan loh. Bukan cinta itu mendapat, bukan. Berkorban tentu saja mendapat. Tapi bukan tekanannya mendapatnya. Berkorbannya. Berapa hari ini saya dapat ilustrasi nyata, kejadian nyata dari seorang suami istri. Suami istri ini kadang-kadang makan siang sama saya. Suatu berapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya, dia pergi ke Aussie, di Australia. Pergi sampai sana, rupanya suaminya stroke. Masuk ICU dong.
Kamu tahu nggak ICU di Australia berapa sehari? Dia cerita sama saya, $5.000 sehari. Belum ruangan. Kalau ruangan 50 apa ya, pokoknya kalau ICU ratusan juta sehari. Sehari. Dia tapi karena cintanya dia masukin aja. Tapi untungnya beli itu juga asuransi perjalanan, travel insurance. Jadi semua ditanggung kali ya. Itu. Waduh, di rumah sakit. Ini nggak apa-apa ya cerita dikit ya. Kan orang Indonesia itu biasa kalau ke belakang pakai air. Ya kan? Maksudnya ngerti kan? Kalau pup itu pakai air kan, bersih-bersihnya. Di sono nggak ada air. Kalau bersih-bersih cuma pakai kertas. Yang bersihin susternya lagi. Yang cowoknya, aduh ini udah stroke begini lagi. Nggak enak kan? Nggak enak. Akhirnya istrinya turun tangan. Pakai kursi roda masuk ke kamar mandi, ada air, ada aqua, bersihin semua. Padahal sebelumnya nggak pernah begitu. Si istri cerita sama saya sekarang mengerti arti janji nikah yang dulu. Kan biasanya ketemunya wangi-wangi terus. Nah ini di WC kan kelihatan apapun, yang kotor pun dia lakukan dengan cintanya. Dia baru tahu aku ternyata lebih cinta dari dia loh, dari sebelumnya. Ketika masih muda mungkin mengharapkan ganteng, bersih, sehat gitu ya. Tapi ketika sudah berumur, rambut putih, udah mulai bau dan sebagainya. Cinta itu begitu, pengorbanan. Jangan sampai kalau pasangan hidupnya lagi susah ditinggal malahan. Waduh, ada loh orang yang begitu. Pasangan hidupnya susah, malah ditinggal. Waduh, itu bukan cinta. Itu waduh, gak tahu apa namanya. Makanya bahasa cinta itu yang sebenarnya itu adalah perbuatan. Perbuatan itu tentu saja dibarengi dengan verbal, mulut lebih bagus. Tapi yang inti perbuatannya. Ketika seseorang mengatakan, aku cinta kau. Perhatikan bagaimana engkau mencintai aku. Perhatikan baik-baik itu. Kalau dia mencintainya cuma begitu. Oh, tapi ada kasus aneh kalau lihat cewek lain kok tiba-tiba matanya itu. Nah itu dia. Hati-hati. Ya. Sama dengan kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. I love you Lord. Bagaimana caranya? Ngomong tok. Tuhan Yesus jelaskan dengan sangat jelas. Kalau engkau mengasihi aku, kau akan lakukan seluruh perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita lakukan seluruh perintah Tuhan. Itu yang benar. Sama kalau pasangan suami istri mengasihi, apa yang dilakukan? Apa yang terutama dalam hidup ini? Selamat bukan? Kita bawa pasangan kita ke surga. Itu yang nomor satu. Yang lain kukorbankan. Aku sukanya ini, istriku suka itu, ya aku ikut kamu aja. Udah, korbanin aja semuanya. Gak usah pakai, aduh tapi aku sukanya ini. Nah yang begitu-begitu belum siap nikah sebenarnya. Nikah itu justru mengorbankan diri. Kalau kamu ketemu pasangan yang pas saling mengorbankan diri, wah ideal tuh. Yang susah adalah satu belajar mengorbankan diri, yang satu egois setengah mati. Wah dia pergunakan semaksimal mungkin tuh. Memanipulasi. Makanya suami istri itu banyak yang tidak cocok tuh begitu. Bukan pasangan yang ideal. Tapi sparring partner yang ideal. Berantem. Itu sebenarnya ya melalui pertikaian pun mestinya kalau belajar dengan benar lama-lama akan lurus sama-sama. Mula-mula memang bentrok macam-macam. Ya. Intinya begini loh, kita hidup ini diciptakan Tuhan dengan natur kasih sebenarnya. Artinya apapun yang kita perbuat, kita bicarakan atau apapun harus dengan cinta kasih. Ketika kita bergaul, kita melihat teman-teman kita itu mengasihi gitu. Dari dalam sini, bukan cuma gini, ya temanku dia. Bukan. Dia bagaimana ya dia hidup ya selama ini. Kenal nggak ya kebenaran, apa yang bisa kulakukan untuk dia. Itu mestinya bahasa cinta itu. Perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahasanya bahasa cinta semua itu. Ya nggak ada yang untuk dirinya sendiri, nggak ada. Maunya kamu sembuh. Bangkit, bangkit. Itu dalam rangka mencintai itu. Belajarlah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Itu dalam rangka mencintai supaya
jangan ada yang binasa. Makanya kitab suci berkata, bukan tanpa alasan kalau Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bahwa roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kamu, diingininya dengan cemburu. Diingini Tuhan dengan sangat kuat, kamu jangan binasa ya, kamu anakku. Ya, tapi Tuhan gak maksa, kita kan punya kehendak bebas. Jangan ya, jangan binasa, ayo. Padahal Tuhan maunya itu dalam segala hal loh. Bukan nanti saja. Kamu pasangan suami istri yang benar ya. Saling menundukkan diri, saling mengasihi. Seperti diri sendiri. Kan Tuhan beri perintah tuh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu tunduk itu maksudnya mengasihi habis. Kan gitu. Nah seringkali ayat itu dipotong di situ oleh para suami. Tunduk. Gak diterusin, curang. Suami-suami curang, nah, kamu jangan mau dicurangi nanti. Baca ayat berikutnya. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Rela mati maksudnya. Ya sebenarnya sama sih dua itu. Karena klop kan, saling klop. Makanya pasangan yang Tuhan rancang itu saling melengkapi gini. Heteroseksual, cowok sama cewek. Bukannya gini, cowok sama cowok tabrakan. Gak cocok. Ya, hari ini LGBT dan sebagainya. Kalau rancangan Alkitab nggak begitu. Yang mengerikan itu ya, di masa depan, ternyata sudah ada teknologi. Sesama jenis bisa punya anak loh. Teknologinya ada. Bahkan tanpa pasangan, cowok sendiri punya anak. Sel-selnya direkayasa genetik. Waduh, saya sampai lihat teorinya. Waduh, praktek, udah praktek lagi. Waduh, di binatang udah bisa. Waduh, itu ada mahasiswi saya yang ambil disertasi. Topiknya itu. Apakah ini etis menurut Tuhan? Waduh, nah, itu topik berat tuh. Ya, itu baru sih, baru mulai. Jadi seseorang itu bisa dilihat ada apa di mangkok hatinya. Ada cinta atau ada apa? Kalau bicaranya itu pahit terus, mangkok hatinya isinya kepahitan. Sebab orang yang penuh cinta, bahasanya keluar cinta dia. Terhadap siapapun. Kelihatan loh, seseorang itu penuh kebencian apa enggak tuh kelihatan. Ya, jadi bahasa cinta itu perbuatan. Jangan terkecoh dengan cuma mulut. Mulut itu manis, kalau perbuatan nggak bisa pura-pura. Kalau pura-pura pun sekali dua kali, tapi selamanya nggak bisa, kelihatan. Makanya orang yang benar itu bisa dilihat dari, benar apa enggak itu bisa dilihat dari keluarganya. Bagaimana ia memandang yang kita lihat itu, apakah benar atau tidak. Kalau udah pasangan suami istri ya tinggal ditanya pasangannya, udah ketahuan langsung benar apa enggak. Gitu loh. Ya. Nah, kalian yang belum menikah maksudnya, hati-hati itu. Perhatikan bahasa cinta seseorang itu perbuatannya. Bagaimana ia memperlakukan orang tuanya, saudara-saudaranya. Bagaimana ia mengasihi Tuhan. Bagaimana ia mau diajak ke gereja. Mau enggak? Bagaimana ketertarikan dia dengan kebenaran. Gitu mestinya. Ada amin nggak nih? Ini sebenarnya jarang dibahas ya. Sebagian banyak orang itu bahasa cinta itu loh. Berpuisi-puisi, berpantun ria. Itu cuma bahasa mulut bisa dikarang. Hari ini bahkan ChatGPT lebih romantis daripada orang. Tanya aja, bagaimana kalimat rayuan. Muncul, wah lebay banget gitu. ChatGPT itu. Iya. Makanya jangan chat sama seseorang, wah dia romantis loh. Bukan, itu yang jawab ChatGPT. Karena ada aplikasinya. Ada loh aplikasi ditempelkan di WhatsApp kan. Kalau ini tinggal direk muncul loh kalimat. Waduh, ingat mulai sekarang belajarlah mengasihi diri sendiri untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Artinya mengasihinya harus dengan cara yang benar. Ingat baik-baik. Apa yang keluar dari perbuatan kita, kata-kata kita, harus bahasa cinta.
Kalau mau Tuhan berkenan. Karena Allah kasih adanya, maka kita pun menjadi kasih adanya. Maka Tuhan akan berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Begitu tuh hidup itu mestinya. Kamu sayang orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak ideal menurutmu. Mungkin kamu udah sekolah tinggi tapi orang tuamu dulu nggak sekolah. Ya nggak masalah. Justru kamu harus makin mencintai dia. Kamu lebih baik lagi. Terus begitu. Perlakukan saudaramu. Belajar mengasihi sesama. Belajar mengasihi sesama pelayan. Jangan gini, itu bukan bagianku. Terserah dia. Kalau kita tahu mengerti sesuatu, kita bantu dia. Itu mengasihi itu harus nyata perbuatannya. Jadi orang harus helpful, suka menolong. Dermawan, suka memberi kalau ada uang. Berkorban. Itu belajarnya. Kalau lagi hujan-hujan gitu ya. Kalau ada orang yang perlu payung, cepetan samperin payung. Nanti basah Pak, nah yang gitu nggak bisa melayani. Mau basah mau enggak, itu namanya melayani pengorbanan. Itu bahasa cinta yang sederhana itu loh. Mengorbankan diri. Sehingga orang yang menerima pelayanan kita akan gini. Beda ya dia ya. Itu. Ya. Ajaran itu mesti yang begini-begini supaya anak muda tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama terus dari dulu sampai sekarang. Tadi ada yang ngirimin saya. Ini lagi bulan Februari, kok belum bayar ini persepuluhan sama buah sulung katanya. Double lagi. Orang gila loh. Orang lagi kesusahan, dimintain duit terus. Bulanan sama tahunan loh. Bulanannya persepuluhan, tahunannya buah sulung. Belum yang lain lagi, gampang bikin ini. Yang janji iman lah apalah. Duit melulu yang dipikirin. Bukannya mikirin kebenaran, duit terus yang dikumpulin. Persembahan itu tidak salah, tapi tidak mengubah orang, tidak mengubah karakter. Apa gara-gara seseorang ngasih persepuluhan lalu bahasa hidupnya menjadi bahasa cinta? Enggak pengaruh. Bahasanya malah oportunis. Udah aku kasih Tuhan, balikin 100 kali. Oportunis, rusak sifatnya. Ya, makanya ya, aduh kenapa ya orang tidak menjalani hidup ini dengan benar. Masalah ada di mana-mana itu karena apa? Coba. Habis. Masalah ada di mana-mana itu karena manusianya yang tidak memiliki bahasa cinta, dikit-dikit egois dan sebagainya, kepahitan dan sebagainya, sehingga di mana dia ada jadi masalah terus. Kan gitu. Hidup ini sebenarnya haruslah mengasihi sesama. Hidup ini haruslah keluar bahasa cinta dari diri kita. Itu ciri kedewasaan. Hidup ini memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Hidup ini melayani, bukan dilayani. Hidup ini memberkati, bukan hanya mau diberkati. Hidup ini memberi, bukan hanya mau dapat. Ya, ini mesti diformat terus nih pikirannya. Supaya jadi pelayan Tuhan yang benar. Hidup ini membahagiakan, bukan hanya mau dibahagiakan. Justru paradoksnya begini, ketika kita mau membahagiakan, kita malah dapat bahagia. Ketika seseorang menuntut kebahagiaan, dia malah nggak dapat. Itu sama dengan barang siapa mencari nyawa, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia malah mendapatkan nyawanya. Sama persis, paradoks. Ternyata begitu. Yang masalahnya berkorban itu nggak gampang, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Nah, jadi kalau kita lihat
bahasa cinta itu ya harusnya menjadi natur kita, kodratnya kita. Gak usah dibuat-buat pun udah jelas. Kelihatan tulusnya itu. Kalau ketemu orang yang lebay hati-hati. Biasanya orang lebay itu biasanya nggak benar. Ya memang waktu pacaran lebay dikit sih. Ada yang lebaynya kebanyakan, yang kebanyakan nggak usah. Yang dikit boleh, karena memang lagi apa itu namanya ya, menggelora ya. Jadi agak lebay memang. Dia kena obat hormon cinta. Sebenarnya ya dunia ini banyak misteri loh. Cinta itu dalam bahasa Ibrani itu ahava. Ahava itu kalau dijumlahkan hurufnya kan ada alef, he, bet, he. Itu dijumlahkan hurufnya 13 jumlahnya. Sementara YHWH, Allah kita, Tuhan kita, itu jumlahnya 26 kalau dijumlahkan. Apa artinya? 13 itu cinta seseorang kan? Allah itu 26. Artinya cinta itu harus sepasang. 13 tambah 13 barulah sempurna seperti Allah. Sepasang, ada yang mencintai, ada yang dicintai. Artinya kalau Tuhan mencintai kita, kita pun harus membalasnya. Itu artinya dari angka-angka ini. Artinya terhadap sesama saling mencintai barulah itu lengkap hidupnya. Yang dimaksud mencintai bukan cuma pasangan suami istri ya. Sesama juga barulah itu lengkap. Makanya yang namanya saudara belum tentu yang menurut keturunan saudara. Di gereja kita dari berbagai keturunan di mana-mana tapi jadi keluarga di sini. Keluarga dekat. Itu kadang-kadang sama keluarga yang satu darah jarang ketemu. Setahun sekali. Itu pun setahun sekali ngomongnya nggak akrab lagi. Kayak orang lain gitu. Siapa keluarga sebenarnya? Mestinya kita di gereja ini jadi keluarga di dalam Tuhan juga. Ada amin ya semua ya. Jadi mulai hari ini miliki bahasa cintanya Tuhan. Makanya saya sering bicara bahwa iman itu bukan hanya logika, bukan hanya pikiran. Iman itu termasuk perasaan kita. Iman yang benar itu melibatkan perasaan. Ya. Iman yang benar itu melibatkan perasaan. Karena cinta itu disampaikan dengan perasaan. Perbuatan itu diperbuat dengan perasaan juga selain dengan logika. Itu yang benar. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup sekarang ini sehingga keluar bahasa cintanya. Kalau kita keluar bahasa cinta dalam segala perbuatan kita, nanti kelihatan orang akan, iya yang begini nih yang benar. Nanti bapakmu yang di kampung akan heran lihat kamu berubah. Berubah total. Wah itu baru benar. Kalau gitu sekolah teologi benar. Bukan pulang kampung malah kayak ahli Farisi. Waduh, kalau yang begitu-begitu malah nggak memberkati. Bahasa cintanya harus keluar. Terhadap orang yang belum percaya pun tetap mengasihi. Jangan aneh-aneh jadi orang. Ya, hidup cuma sekali ya. Mestinya ya kalau kita benar-benar punya bahasa cinta, lagunya pun kelihatan liriknya. Liriknya saja kelihatan. Refnya gini. Kulabuhkan rinduku. Ya. Kalau ini dinyanyikan dengan bahasa cinta yang benar, yang dari hati yang benar, wah itu luar biasa. Jangan cuma jadi penyanyi ya. Kok jadi penyanyi suaranya bagus, tapi bukan bahasa cinta, nyanyian biasa itu. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita
nan abadi. Mestinya ya, kalau kalian menggelora bahasa cintanya, mestinya kalian akan minimal bisa mengarang satu lagu. Sebab lagu tidak diciptakan pakai logika kan? Pakai bahasa cinta, pakai perasaan juga. Ayo, ungkapkan cintamu sama Tuhan. Ungkapkan cintamu sama sesama. Ada berbagai macam cinta, tapi semuanya kita harus punya. Cinta sama orang tua, cinta sama anak, saudara, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat, bahkan kepada orang lain yang belum seiman. Kita nggak bisa loh lihat orang susah. Dia kasihan ya. Dia belum mengerti. Kita harus mencintai Tuhan dengan seluruh yang ada pada kita. Dengan hati yang penuh, yang tulus. Dan dengan segenap perbuatan seluruh hidup kita. Amin ya semua ya. Amin. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Gugores jiwaku. Gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desah bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku lakukan cintaku Tuhan. Labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kita berjumpa, berpadu selamanya.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mulai saat ini mulai keluar bahasa cinta kami Tuhan. Terhadap Engkau, terhadap Tuhan Yesus, terhadap sesama orang tua, saudara, anak, anak cucu, dan sesama kami ya Tuhan. Ajari kami mengkomunikasikan bahasa cinta yang sebenarnya, yaitu lewat segenap hidup kami, seluruh perbuatan kami akan terlihat sebagai bahasa cinta. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang hadir melayani. Tuhan berkati, Tuhan penuhi hati mereka dengan cinta kasih-Mu. Juga semua umat-Mu dimanapun berada, generasi muda dimanapun berada, mohon curahkan cinta kasih-Mu atas mereka, perasaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan cinta yang sebenarnya. Sehingga mereka pun boleh mengkomunikasikan bahasa cinta mereka kepada sesama semuanya. Mulai sekarang kami percaya Roh Kudus sumber segala karunia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Terima kasih. Mari saudara-saudari, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala berkat turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Cinta kasih Tuhan, hikmat marifat Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.